pada praktikum pertama ini kita akan melakukan identifikasi terhadap senyawa parasetamol. Tujuannya adalah kita memastikan bahwa senyawa tersebut benar-benar adalah senyawa parasetamol. Adapun analisis yang kita gunakan yaitu terdiri dari 3 metode. Yang pertama adalah uji organoleptis, lalu kemudian uji kelarutan pada beberapa pelarut berdasarkan polarannya. Yang ketiga adalah uji identifikasi senyawa menggunakan reaksi-reaksi kimia. Oke, alat-alat yang kita gunakan adalah beker gelas. Beker gelasnya di sini hanya menggunakan beker gelas yang 100 ml karena kita tidak memerlukan banyak cairan. Lalu kemudian ini plat tetes digunakan untuk identifikasi. Lalu kemudian di sini ada tabung reaksi digunakan untuk menempatkan reaksi-reaksi atau larutan-larutan yang digunakan untuk identifikasi. Lalu kemudian kita juga membutuhkan pipet tetes digunakan untuk meneteskan reaksi atau senyawa kimia. Lalu kemudian bahan-bahan yang kita gunakan diantaranya adalah air, natrium hidroksida, propilen glikol, gliserin, etanol. Lalu kemudian untuk reaksi kimianya ada kobalt nitrat, ada asam nitrat, ada aseton, ada kalium kroma, lalu kemudian ada FeCl3 dan ada HCl. Dan jangan lupa yang kita identifikasi adalah senyawa murni parasetamol. Di sini kita ingin menentukan apakah metode yang kita gunakan ini dengan parasetamol murni yang kita gunakan ini mampu mengidentifikasi bahwa senyawa tersebut adalah senyawa parasetamol. Untuk uji kelarutan, kita memasukkan beberapa miligram parasetamol ke dalam tabung reaksi. Nah, kita sesuaikan banyaknya dengan jumlah dari pelarut yang akan kita gunakan untuk uji kelarutan. Di sini dikira-kira aja karena kita hanya uji kualitatif jadi tidak ditimbang pun tidak apa-apa. Cuman lebih baiknya memang ditimbang. Nah, kalau sudah kita isi semua tabung dengan sampel parasetamol, kita akan menguji satu persatu kelarutannya. Yang pertama adalah kita akan menguji kelarutan parasetamol dalam etanol. Yang pertama kita masukkan sekitar 1-2 mili etanol ke dalam sampel uji parasetamol. Lalu kemudian kita aduk menggunakan batang pengaduk seperti ini, dan kita lihat kelarutannya apabila dia masih ada yang belum larut, sedikit larut, kita terus aduk karena pengadukan ini mempercepat kelarutan juga kita aduk seperti ini. Apabila dia warnanya bening, maka dia adalah larut sempurna. Apabila dia ada endapannya, maka dia sukar larut atau sedikit larut. Apabila dia tidak tercampur, maka dia tidak larut. Kita coba pada gliserin. Bagaimana kelarutannya pada gliserin? Kita aduk. Sepertinya pada gliserin ini masih ada gumpalan jadi sepertinya dia tidak larut tapi dia membentuk suspensi. Nanti kita akan cek ketika kita diamkan bagaimana kelarutan masing-masing parasetamol ini dalam masing-masing pelarut. Lalu kemudian selanjutnya kita menggunakan propilen glikol.
masih ada, kalau dilihat ya, masih ada partikel-partikel pada paracetamol ya, yang tidak larut sempurna. Lalu kemudian dengan NaOH, kita lihat dengan NaOH bagaimana kelarutannya. Hati-hati ya dalam menggunakan NaOH karena dia korosif, dia mengiritasi. Kita aduk seperti ini. Nah, terlihat bahwa masih ada partikel-partikel paracetamol yang tidak larut ya. Jadi di batang pengaduk pun juga tidak larut. Kelihatan ya, jadi masih dia gumpalan-gumpalan putih. Nah, selanjutnya bagaimana kelarutan dia di dalam air? Ini adalah pelarut air ya, kita masukkan saja. Apakah paracetamol ini larut di dalam air? Kita aduk. Nih, ternyata dia juga tidak larut ya. Terlihat masih ada partikel-partikel yang tidak larut. Kita tunggu apabila dia terpisah antara endapan dengan cairan atau larutan ya, berarti dia tidak larut. Yang terakhir adalah kelarutan dengan aseton. Kita lihat. Ternyata terlihat warnanya bening ya. Jadi kalau misalnya dia larut ya, ini contohnya, ini ada yang sedikit menggumpal berarti tidak larut sempurna. Ini tadi pada etanol. Yang aseton ini masih ada sedikit kristalnya ya, tapi kelihatan ya ketika dia larut. Jadi nanti kalian kalau lihat referensi ya, kelarutan di dalam pada pelarut etanol maupun aseton itu berapa, karena ada perbandingan kelarutan ya. Jadi ini yang larut ini adalah warnanya bening ya dan agak pink. Sementara untuk yang benar-benar tidak larut ya seperti ini endapannya tetap berwarna putih, larutannya pun berwarna putih, dan jumlah endapannya itu sama dengan yang awal tadi yang kita masukkan sampelnya ya. Jadi kemungkinan memang dia tidak larut ya. Jadi itu. Yang pertama, ini untuk percobaan pertama, yakni kita akan mereaksikan larutan paracetamol menggunakan etanol dengan kobalt nitrat dan amonia encer. Kita coba ya. Yang pertama adalah kita melarutkan paracetamol itu dengan etanol dulu. Kita aduk sampai dia larut ya. Nah, kalau dia udah larut, lalu kemudian kita masukkan kobalt nitrat. Jangan lupa ketika kita menggunakan pipet tetes, itu ketika kita lebih baik pipet tetesnya berbeda antara satu larutan dengan larutan lain. Kalau pipet tetes kita hanya terbatas, kita bisa mencucinya ketika kita akan mengambil zat yang lain ya. Kita ambil kobalt nitrat ya. Kita campur beberapa tetes. Nanti akan berubah warna menjadi pink. Lalu kemudian kita tambahkan dengan amonia encer. Nah, di sini kelihatan warna
ungu yang soft sekali ya, perubahan warna dari pink menjadi ungu. 3. Yang kedua, ini kita akan menambahkan paracetamol dengan FeCl3, lalu kemudian kita akan mengamati perubahan warna yang terjadi. Ya, FeCl3 atau besi 3 klorida ya. Nah, ini kita masukkan, kita tetesi beberapa tetes, lalu kemudian kita aduk. Kita amati perubahan warna yang terjadi dari yang semula putih, lalu kemudian FeCl-nya warna kuning, dia berubah menjadi warna biru tua. Seperti ini ya. Itulah tadi serangkaian praktikum analisis kualitatif senyawa paracetamol. Setelah melakukan praktikum ini, adik-adik bisa mengidentifikasi, diharapkan bisa mengidentifikasi obat-obat yang mengandung paracetamol, ya, apakah benar obat tersebut mengandung senyawa paracetamol dengan metode yang telah kita lakukan tadi. Sekian untuk praktikum kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.